Di sini saya akan menjelaskan biomekanika dalam olahraga badminton. Biomekanika dalam olahraga badminton memahami pentingnya biomekanika dalam teknik permainan badminton untuk meningkatkan performa dan mencegah cedera pada atlet. Definisi biomekanika: mempelajari gerakan tubuh manusia dengan mekanika. Pengertian biomekanika: biomekanika adalah ilmu yang mempelajari gerakan tubuh manusia berdasarkan prinsip mekanika. Tujuan biomekanika: tujuan utama biomekanika adalah meningkatkan efisiensi gerakan dan mencegah cedera. Prinsip mekanika dalam biomekanika: mengaplikasikan prinsip mekanika untuk memahami gerakan tubuh. Penerapan biomekanika: biomekanika digunakan dalam rehabilitasi olahraga dan ergonomi. Pentingnya biomekanika dalam badminton. Pemahaman teknik dasar: biomekanika membantu memahami teknik smash, lunge, dan footwork secara mendalam. Badminton. Dalam biomekanika, servis pendek. Proses biomekanika dalam servis pendek badminton. Pertama, fase persiapan dan awal. Kaki non-dominan di depan, tubuh sedikit condong ke depan untuk keseimbangan. Pegangan raket, pegangan backhand dengan ibu jari di sepanjang ganggang raket untuk kontrol yang lebih baik. Ayunan lengan. Lengan dominan melakukan gerakan ayunan pendek dan cepat dari belakang ke depan. Kontak dengan kok. Kok dipukul pada titik tertinggi dan terdepan untuk kontrol arah. Rotasi pergelangan. Pergelangan tangan melakukan gerakan snapping untuk memberikan dorongan tambahan pada kok. Lanjutan gerakan. Setelah kok dipukul, raket mengikuti gerakan ke depan secara alami. Keseimbangan tubuh. Kembali ke posisi awal dengan cepat, siap untuk respon cepat terhadap pukulan lawan. Bisa kita lihat di gambar berikut, gambar persiapan dan awal, gambar fase eksekusi saat bergerak, dan gambar fase akhiran. Kira-kira begini cara melakukan biomekanika servis pendek. Kita lanjut biomekanika smash dalam olahraga. Memahami fase dalam teknik smash. Posisi awal kaki dan tubuh. Posisi awal sangat penting untuk keseimbangan dan persiapan dengan berat badan merata. Rotasi bahu dan pinggul. Memutar bahu dan pinggul membantu mengumpulkan energi untuk pukulan. Penarikan lengan. Lengan ditarik ke belakang untuk menjaga keseimbangan saat mempersiapkan pukulan. Rotasi tubuh saat bergerak. Tubuh berputar cepat ke depan untuk menghasilkan kecepatan dan kekuatan. Ekstensi lengan. Lengan diayunkan dengan cepat, diikuti ekstensi siku dan pergelangan tangan. Timing kontak. Mengatur waktu kontak antara raket dan shuttlecock krusial untuk kekuatan. Gerakan lanjutan. Raket mengikuti jalur yang mengarahkan shuttlecock ke sasaran. Keseimbangan pasca pukulan. Pemain kembali ke posisi sisi siap untuk merespon pukulan lawan. Dan kita lihat gambarnya sebagai berikut. Ada fase persiapan dan awal, fase eksekusi saat bergerak, dan fase akhiran. Beginilah gambar biomekanika smash dalam olahraga badminton. Kita lanjut biomekanika backhand dalam badminton. Pertama ada fase persiapan dan awal. Rotasi bahu dan pinggul sangat penting dalam mempersiapkan tenaga untuk pukulan. Posisi raket. Raket ditarik ke belakang sekitar level pinggang dan siku sedikit ditekuk. Percepatan tangan.
Gerakan memerlukan percepatan dari tangan dan lengan bawah untuk optimalkan kecepatan. Rotasi lengan bawah. Supinasi lengan bawah terjadi untuk memberikan kecepatan dan arah pada pukulan. Kekuatan pergelangan. Penggunaan pergelangan yang tepat memberikan dorongan tambahan pada shuttlecock. Penyelesaian gerakan. Setelah kontak raket, melanjutkan gerakan ke depan dan sedikit ke atas. Keseimbangan tubuh. Distribusi berat badan merata di kedua kaki untuk siap menghadapi pukulan berikutnya. Gambarnya sebagai berikut, ada fase persiapan dan awal, fase eksekusi saat bergerak, dan fase akhiran. Beginilah gerakan biomekanika backhand dalam badminton. Oke, sekarang kita masuk ke latihan untuk meningkatkan kekuatan otot dalam badminton. Pertama ada skipping untuk kelincahan kaki. Tujuannya untuk melatih kelincahan kaki dan meningkatkan refleks di lapangan dengan melompat menggunakan tali. Caranya melompat menggunakan tali selama 10 menit setiap hari. Itu dapat membantu meningkatkan kekuatan otot. Yang kedua ada forward lunges untuk otot hamstring. Menguatkan otot hamstring dan pinggul untuk mobilitas yang lebih baik. Lakukan dengan posisi tegak. Caranya berdiri tegak, letakkan satu kaki di depan, tekuk lutut depan hingga membentuk sudut 90 derajat. Ketiga ada deadlift untuk stabilitas tubuh. Bertujuan untuk menguatkan otot punggung bawah, pinggul, dan kaki dengan mengangkat beban dari lantai. Caranya angkat beban dari lantai dengan posisi punggung lurus. Kemudian kita lanjut latihan untuk meningkatkan fleksibilitas. Pertama ada wrist flexor and extensor. Bertujuan untuk melenturkan pergelangan tangan untuk pukulan kok yang lebih lincah. Caranya, gerakan jari ke arah bawah atau flexor dan ke atas extensor sambil meluruskan tangan. Kedua ada standing to up Achilles stretch untuk meningkatkan fleksibilitas tendon Achilles dan otot betis. Caranya, berdiri tegak sambil mengangkat ujung kaki ke atas, lalu dorong perlahan. Ketiga, ada butterfly stretch untuk melatih fleksibilitas pinggul untuk gerakan lunge dan yang lebih efisien. Caranya dengan duduk dengan kedua telapak kaki saling bersentuhan, dorong lutut ke bawah. Kesimpulan yang dapat kita ambil tentang biomekanika badminton. Pentingnya biomekanika dalam badminton. Biomekanika berperan penting dalam meningkatkan teknik permainan badminton seperti smash, lunge, dan footwork. Latihan fisik yang terfokus. Latihan fisik yang terfokus pada kekuatan otot dan fleksibilitas mendukung performa optimal dan mencegah cedera. Sekian dari saya. Terima kasih.